Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan kita bertemu lagi di Cilos News yang selalu mengangkat berita yang hangat dan menjadi konsumsi masyarakat yang terupdate terkini. Ya, baik, pada video selanjutnya yaitu kasus Tom Trikasi Lembong yang sampai hari ini masih menjadi kontroversi. Kita tahu mantan Ketua MK Hamdan Sulfa juga bersuara lantang bahwa penangkapan Tom Lembong itu adalah mengada-ada, dan juga dari DPR sendiri bahwa kita harus apresiasi, tapi khusus untuk Tom Lembong itu mestinya diperlihatkan bukti-bukti sehingga menjadi tersangka. Dan kemudian Tom Lembong sendiri itu mempertanyakan, kok cuma saya gitu loh. Sementara apa yang dilakukan itu adalah hal yang sudah dilakukan oleh menteri yang lain. Begitupun selanjutnya. Itu yang menjadi pertanyaan buat Tom Lembong. Kita lihat cuplikannya. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kami ingin munculkan sebuah artikel di mana Prof. Hamdan Zulfa pernah mengatakan bahwa kasus Tom Lembong itu mengada-ngada. Kenapa Prof? Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kami ingin munculkan sebuah artikel di mana Prof. Hamdan Zulfa pernah mengatakan bahwa kasus Tom Lembong itu mengada-ngada. Kenapa Prof. Hamdan sampai bilang seperti itu? Jadi pada hakikatnya gini, korupsi kan itu kejahatan. Jadi tuntutan atau penyelidikan itu adalah dalam rangka menemukan penjahat dan menghukum penjahatnya. Karena itu pertanyaannya, apakah Tom Lembong melakukan kejahatan? Kayak itu pertanyaan pokok. Nah ternyata setelah saya mendengar di persidangan yang masih dalam proses ini, bahwa yang dipersoalkan adalah kebijakan Tom Lembong selaku menteri. Yang kita tahu siapapun yang jadi menteri, dia punya kebijakan. Dan ada kewenangan dalam lingkup kebijakannya. Dan kebijakannya itu biasanya selalu dalam dua kepentingan. Satu, kepentingan nasional, kepentingan negara, dan kepentingan rakyat. Nah, ada problem di sana. Kalau tidak untuk kepentingan negara, tidak untuk kepentingan rakyat, tapi ada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, kalau hanya dua itu, kepentingan negara, kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk kepentingan kelompok, itu yang saya bilang itu mengada-ngada. Karena hakikatnya kita memberantas korupsi itu adalah memberantas penjahat, bukan mencari salahnya orang gitu loh. Kenapa Prof. Hamdan mengatakan tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok dalam kasus Tom Lembong ini? Nah gini, dalam sebuah kebijakan, ya kan menteri boleh melakukan diskresi kebijakan. Kebijakan yang menurut tata aturannya harus diikuti, tapi dalam hal tertentu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, apabila menguntungkan bagi rakyat ada yang lebih baik. Nah kebijakan itu saya lakukan walaupun mungkin agak sedikit menyimpang dari aturan yang begitu sangat teknis, itu boleh. Dan itu kan pertanggungjawaban kepada presiden. Kecuali, ya, ini kalaupun ada kebijakan salah ya, salah. Satu, salah dalam administrasi negara itu bisa diperbaiki. Tapi kalau salah itu ternyata ada di sana, oh memang sengaja dia salah, niat dari awal bahwa dia mau mendapatkan uang dari situ. Itu satu. Ada mensreanya. Ada mensreanya. Kalaupun tidak untuk dia, oh untuk temannya. Loh kenapa untuk temannya? Pasti di sana dia punya kepentingan di perusahaan temannya. Ada enggak? Nah kalau tidak ada di dua ini, lo orang jujur demi kepentingan rakyat dan negara, itu mau dihukum.
Sudah muncul Itu nggak angka ada. kerugian negara, Prof. Hamdan, 578 miliar meskipun belum ada dakwaan yang mengatakan bahwa Tom Lembong menerima aliran dana sebesar berapa. Itu belum ada, tapi angka kerugian negaranya itu ada. 578 miliar, kemudian yang mengalir ke sejumlah perusahaan swasta yang melakukan impor itu adalah 515 miliar. Apakah dari situ tidak jelas ada kerugian negara, ada keuntungan yang diperoleh? Cara itu kerugian negara gimana sih juga bingung. Apakah perusahaan yang menjalankan usaha dapat untung itu sekaligus otomatis kerugian negara? Siapa yang mau berusaha kalau begitu? Kan itu pertanyaan pokok. Ini pertanyaan paling dasar. Keuntungan perusahaan tidak sama dengan kerugian, belum tentu sama dengan kerugian negara. Loh, siapa yang mau berusaha kalau tidak boleh untung? Ini saya kira logika sederhana yang harus dipahami, karena itu hakikat korupsi itu dia penjahat. Ada mens rea, dia mau melakukan itu dalam rangka untuk kepentingan pribadinya, dan dia menumpuk kekayaan. Dan sekarang Tom Lembong hidupnya seperti itu. Dan tidak ada aliran dana di situ. Dia tidak beli rumah juga gara-gara menjadi menteri. Tidak juga apa. Lalu apa? Baik, berarti... Lalu misalnya kalau untuk keuntungan perusahaan, dia pemesahan di sana tidak. Dia juga dapat transferan dari sana tidak. Tidak ada konflik of interest. Jadi hal yang penting adalah konflik of interest itu menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Kalau semua jernih, murni, tidak ada konflik of interest, orang lain untung, yang untungnya sebagai perusahaan. Sehingga menurut Prof. Hamdan ini sama dengan bukan kasus tipikor. Bukan. Nah, jadi tapi tolong boleh ditampilkan. Ya, sangat jelas tadi dari Prof. Hamdan Zulfa, mantan MK, bahwa itu dengan sangat lantang mengatakan bahwa ini adalah mengada-ada. Kita lihat bahwa apa yang dilakukan Tom Lembong itu adalah satu kebijakan. Nah, pertanyaannya, apakah kebijakan ini untuk kepentingan pribadi ataukah itu adalah untuk negara atau rakyat? Nah, ketika ini dilakukan dan menguntungkan negara dan rakyat, itu saya kira sah-sah saja menurut Pak Hamdan Zulfan. Jadi kalau menurut Pak Hamdan itu mengada-ada. Nah, kebijakan itu kalau secara administrasi ya itu diperbaiki. Tapi kalau untuk kepentingan negara dan rakyat, bila tidak dilakukan, itu kan problem besar. Kita lihat kehidupannya Tom Lembong, tidak ada aliran dana, tidak beli apa, dan bukan juga pengusaha, sehingga disimpulkan bahwa itu bukan kasus hukum. Itu menurut Pak Hamdan Zulfa. Oke, selanjutnya kita lihat Dulu bagaimana kronologi pengadaan gula dari tahun 2015 hingga 2016, teman-teman. Biar kita bahas di sini satu persatu. Kronologinya seperti apa? Dari mulai 12 Mei ya. Di sini ada rakor Menko Ekonomi, kemudian Mendak dan juga Menteri BUMN, yang kesimpulannya adalah stok gula masih cukup, dilarang impor hingga 3 bulan ke depan. Bila tetap mengimpor harus dilakukan oleh PPI. Kemudian pada 7 Desember terjadi rakortas bidang perekonomian yang ternyata berkesimpulan ada kekurangan 200.000 ton gula pada awal tahun 2016 dan diputuskan dipenuhi melalui impor. Jadi yang dilihat itu sampai tahun 2016 ini kayaknya bakal kurang. Kemudian kita lihat lagi pada 28 Desember ada lagi rakor bidang perekonomian yang membahas rencana impor 200.000 ton gula untuk bisa menjaga stabilitas gula nasional sampai tahun 2016. Dan pada akhirnya tahun 2016 ini sebetulnya ya, 20 Januari 2016 izin impor terbit untuk 8 produsen gula. Nah, kalau dari kronologi ini, Prof. Hamdan, sebetulnya apakah ada yang salah dalam proses pengadaan gula kita? Sampai dikatakan dalam dakwaan sebetulnya pada saat itu Indonesia tidak dalam keadaan butuh untuk melakukan impor, kita sedang surplus. Gini ya, kalau kita baca statistik gula ya di Indonesia ini, kebutuhan gula konsumsi di Indonesia ini, saya dari data-data, adalah 3 juta ton. Yang mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri adalah 2,2 sampai 2,4 juta.
Jadi di sana selalu akan ada kekurangan antara 600 sampai 800 ribu ton. Jadi sebenarnya dan itu dari zaman tahun 60-an memang dulu kita gulanya cukup, apalagi zaman Belanda memang kita ekspor. Tapi sejak dalam perkembangan terakhir, karena itu setiap tahun tidak impor gula. Kan selalu kurang. Aneh seperti ini. Dan gula kan ada spesifik. Memang ada masa giling dari bulan Juni sampai bulan November, itu masa giling. Gulanya banyak itu. Jadi kalau lihat statistiknya tinggi sekali. Tapi ketika masuk di Desember, Januari dan seterusnya sampai kepada Mei, itu turun sekali, nggak ada. Jadi karena itu wajar di tanggal di 20 Januari itu memang harus impor. Kalau tidak impor, apa yang akan terjadi? Harga gula bisa kacau, yang kasihan rakyat juga. Jadi ini saya bilang tadi kebijakan. Jadi kalau tidak impor 200 ribu ton, itu harga gula benar-benar kacau. Ini kan untuk mengatasi kepentingan rakyat, kepentingan negara. Jadi itulah sebabnya, apalagi dengan rakor tadi harus impor, ya harus impor gula. Jadi ini apa yang salah gitu loh. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan pihak Tom Lembong sudah ada yang namanya rakortas, rapat koordinasi lintas kementerian bahkan sampai Menkonya. Bagaimana itu Prof Agus? Itu pembelaan dari pihak Tom Lembong yang mengatakan ada loh sampai 2 kali rakortasnya. Tadi kan di dalam kronologi ini ada 3 hal. Ya. Pertama soal siapa yang boleh mengimpor, PPI kan. Kemudian yang kedua adalah bahwa terkait dengan ada kondisi tertentu dalam tempus yang tadi disampaikan itu adalah adanya kecukupan. Artinya kalau kecukupan ya apakah perlu kan begitu. Karena boleh apabila kemudian yang mengimpor itu adalah PPI. Kemudian yang berikutnya adalah PPI apakah kemudian menjadi pihak yang melakukan impor. Ternyata kan tidak. Persetujuan itu impor diberikan kepada justru yang lainnya begitu. Nah artinya itu yang saya maksudkan dengan pelaksanaan dari kebijakan itu yang menyimpang dari aturan yang memang sudah ditentukan. Jadi ini bukan lagi soal ada rakortas atau tidak nih. Ini poin yang berbeda kan. Siapa yang bisa melakukan impor itu? Yang Prof persoalkan sekarang adalah siapa yang bisa melakukan. Betul. Bukan lagi persoalan ada rakortas atau tidak. Ya kan tadi kan ada rakortas sudah katakanlah misalkan demikian. Tapi dengan catatan kan, dengan catatan siapa yang boleh mengimpor. Kemudian yang berikutnya yang penting juga adalah berkaitan dengan soal produsen ternyata yang diberikan izin atau persetujuan untuk mengimpor itu. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan berkaitan dengan yang tadi kalau Pak Widodo dan kemudian Pak Dian menyampaikan. Ada hal-hal yang berkaitan dengan tidak adanya atau belum disampaikannya audit yang dilakukan oleh BPKP dalam konteks pembuktian acara pidana itu kan nanti pasti akan ada sampai kepada tahapan ketika dipanggil ahli. Ya kan? Dalam 184 dan 1 KUHP kan salah satu alat buktinya adalah keterangan ahli. BPKP pasti akan dihadirkan hasil audit yang kemudian menghitung kerugian keuangan negaranya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan impor gula ini yang kemudian masuk dalam kualifikasi menurut jaksa ya karena saya bukan jaksa kan menurut jaksa adalah ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebagaimana pasal 3 yang tadi kita sama-sama lihat pasal atau bunyi pasal itu. Oke, jadi ada beberapa yang dipersoalkan dalam dakwaan jaksa. Salah satunya lagi yang dibahas Prof Agus Surono saat ini adalah siapa yang berhak melakukan impor itu. Dan ternyata yang mengimpor itu harusnya PPI tapi dilakukan oleh swasta. Iya. Jadi hanya salah menunjuk ini. Salah menunjuk. Mestinya PPI tapi Tom Lembong tidak menunjuk kepada PPI, cuman itu aja. Jadi tidak apa ya istilahnya pelanggaran kebijakan. Oke, kita lanjut ke sidangnya Tom Lembong seperti apa. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Pertama saya setuju dan menekankan kembali ya keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum saya bahwa
tempus daripada dakwaan tidak klop dengan tempus daripada sprindik. Ya, dan kenapa hanya saya yang menjadi terdakwa? Nah itu. Ada kekeliruan tempus sprindik. Dan intinya kenapa cuma Tom Lembong saja, itu yang jadi soal. Dan bahkan tersangka saya juga merasa bahwa dalam tanggapannya jaksa penuntut belum memperlihatkan sama sekali ya, hubungan antara pelanggaran undang-undang yang dituduhkan dengan tindak korupsi yang dituduhkan. Ya. Jadi terakhir terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi kami rasa tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum ya, keberatan mengenai tempus. Dan itu pula yang saudara sudah uraikan dalam eksepsi saudara kan di sidang sebelumnya. Nah, baik, jadi demikian untuk memberikan kesempatan majelis hakim menentukan sikap, menjatuhkan suatu putusan akan disidangkan kembali untuk dibuka pada hari Selasa, Kamis, tanggal 13 Maret 2025. Ya. Baik, terdakwa tetap dalam tahanan, sidang hari ini selesai dan ditutup. Terima kasih. Ya. Ini kalau begini bisa berubah judul ini. Tidak ditemukan adanya aliran dana. Ya itulah Indonesiaku. Semoga aja Tom Lembong ini diberi kekuatan. Artinya dari beberapa pendapat pakar, ya kita sejalan dengan apa yang dipikirkan Tom Lembong, dan kita juga melihat perjalanannya tidak terlihat adanya unsur korupsi, di mana korupsi itu kan mementingkan keuntungan pribadi atau keuntungan rekan-rekannya gitu loh. Yang terlihat bahwa hanya ada kesalahan memilih siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan impor gula, kasih gula. Jadi itu. Selamat siang kawan-kawan media. Terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi menanggapi tanggapan daripada kejaksaan atas eksepsi yang kami ajukan ya saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya. Sebagai contoh, tempus daripada sprindik atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya, sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya, itu kan ya tidak konsisten ya, karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua menteri perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya, ya juga harus serentak ya, tidak bisa milih-milih lah gitu ya. Betul, tidak setara ya dalam mata hukum. Perasaan Bapak kan harusnya semua menteri itu 2003 itu harus dipanggil lah, terus dijadikan
tersangka ataupun saksi. Bapak ingin mereka dijadikan saksi? Begini, kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Ya. Dan saya yakin semua menteri-menteri perdagangan yang lain ya, akan juga bisa ikut membuktikan bahwa selama ini proses importasi gula itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi ini seperti milih-milih, ya, mentersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif, tidak komprehensif, ya, karena akan membuktikan, jadi semua menteri-menteri perdagangan yang lain akan membuktikan bahwa semua importasi gula itu selama 2015-2023 rutin saja, ya, semuanya hal biasa, ya, dan itu yang hemat saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Oke, ya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Jalan aja. Maaf. Mungkin selebihnya PH, penasihat hukum saya bisa menambahkan. Luar biasa ini. Ini mempertaruhkan ini hakim antara egonya atau ya menegakkan keadilan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Tom Lembong itu adalah satu hal yang biasa saja. Maksudnya ya menteri lain pun lakukan seperti yang sama dilakukan oleh Tom Lembong. Jadi tidak ada pelanggaran hukum kalau menurut Temur. Jadi sangat jelas, tinggal kita tunggu bagaimana hasilnya. Dan tanggapan dari DPR juga mencuat tentang Tom Lembong. Pokoknya semua mendapat kesempatan, jangan khawatir Pak Rofiki, Pak Wayan dulu sebentar nih senior kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kali dalam karir. Pak Jaksa Agung beserta jajaran, tapi lebih penting lagi pimpinan Komisi 3 beserta anggotanya yang saya hormati. Luar biasa semangat RDP kali ini. Pak Jaksa Agung, saya melihat dari beberapa survei tentang penegakan hukum, kejaksaan kok selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun ini. Luar biasa. Tolong jelaskan kenapa bisa begitu. Kedua, kalau saya jujur, saya harus berani mengatakan bahwa saya harus mengapresiasi langkah-langkah Bapak yang berkaitan dengan kasus timah, mafia peradilan, kasus korupsi, kasus kekerasan. Dan saya merasakan suasana di Kejaksaan Agung seperti itu mulai menjalar ke daerah-daerah. Saya Dapil Bali, Pak. Saya dulu pengacara LBH, saya pengacara ICW. Tidak suka memuji-muji pejabat, itu tidak suka. Tapi saya sampaikan informasi bahwa rekam jejak Bapak itu kayaknya udah sampai ke daerah-daerah. Saya nggak tahu Kajati Bali ada di sini apa enggak. Waduh, nggak enak ini memuji di depannya, Pak. Jadi begitu turun, koruptor ditangkap. Yang celaka lagi, bendesa adat kita ditangkapin juga. Luar biasa ini Jaksa Tinggi Bali ini. Tadi ada pernyataan bahwa di Papua kalau ada jaksa-jaksa bagus itu perlu dapat promosi. Bukan hanya di Papua, Pak. Di tempat-tempat lain yang berprestasi juga perlu dong. Juga termasuk Bali memang kalau dinilai baik tanpa harus mencampuri, kenapa tidak? Karena itu pertama kali orang-orang Bali kaget kok bendesa adatnya ditangkap. Ini luar biasa beraninya Jaksa Tinggi Bapak itu. Yang berikutnya, saya sebenarnya ingin menyampaikan 8 hal. Tapi 4-5 hal sudah diulang dan diulang. Tapi tetap saya garis bawahi lagi, karena itu penting, Pak. Pertama tentang Satgas Mafia Tanah, Pak. Supaya tidak latah dan tidak menjadi basa-basi, saya ingin Satgas yang Bapak bentuk itu tetap ada dan tetap menyampaikan perkembangannya termasuk kepada Komisi 3. Yang kedua, Gakumdu sudah disinggung juga. Yang ketiga mengenai pemberantasan mafia
pengadilan. Hanya satu yang ingin saya pastikan, Bapak bisa nggak menjelaskan uang 1 triliun itu milik seorang atau milik 2 orang, bahkan bisa milik puluhan orang tapi ditaruh di sana. Dan siapa itu yang naruh uang di sana? Mohon dijelaskan. Bapak punya jaksa agung muda intel yang luar biasa, pasti tahu uang itu siapa saja. Karena zaman sekarang nitip-nitip uang seperti itu tuh biasa, Pak. Dan kalau Bapak bisa menjelaskan ini, luar biasa reputasi kejaksaan bertambah dan bertambah lagi, Pak. Yang berikutnya, nah ini tadi sudah disinggung Tom Lembong dan berulang-ulang, dan sejujurnya Pak, saya jadi agak bingung itu. Tom Lembong begitu dapat simpati, tapi jaksa agung kita juga luar biasa hebat. Tapi di medsos kan ada tuduhan politisasi hukum, kriminalisasi hukum, kan ada itu. Nah tadi Pak Beni sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, dia bicara objektif, tapi sekaligus membuat tantangan buat Bapak. Tidak mengkritik, tidak menyentil, malah dibalik, Pak. Bapak dibebani, Pak. Luar biasa Pak Beni itu. Maksud saya begini, Bapak pasti masih ingat rekam jejak Jaksa Agung Suprapto, dan saya baca bukunya dengan baik. Saya juga baca bukunya Baharudin Lopa. Kali ini saya berhadapan dengan Bapak, saya harap Bapak tidak kalah reputasi dengan mereka. Salah satu contoh cara Jaksa Agung Suprapto ketika mau menangkap menteri. Dia telepon Soekarno, Pak saya mau tangkap menteri ini. Soekarno tidak mencampuri. Kenapa? Karena kejaksaan harus dijaga kemandiriannya, Pak. Dalam kaitan itu saya yakin Bapak ingin menjaga kemandirian ini, dan karena itu kita yakinkan bahwa Pak Prabowo tidak ikut campur dalam kasus ini. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau boleh saya bicara terbuka dan jujur, Ketua Komisi 3 terbata-bata menjelaskan bagaimana Pak Prabowo itu sama sekali tidak terlibat. Cuma di medsos sudah terlanjur hal ini membuat catatan yang tidak enak. Oleh karena itu ada 2 hal yang Bapak harus lakukan, Pak. Agar Pak Prabowo tidak kena, nama Bapak juga terjaga. 1, Bapak kan menahan orang. Yang ditahan bukan orang sembarangan, Tom Lembong. Kalau menahan itu kan harus ada 2 alat bukti. Buka Pak alat buktinya, Pak. Bapak jangan terlalu irit bicara begini, sementara medsos bicara luar biasa banyak. Kedua, kan Bapak lebih tahu dari saya, Pak. Kalau yang namanya perkara korupsi, tindak pidana korupsi, pasal korupsi itu kan ada unsur-unsurnya. Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan 2 alat bukti ke masyarakat, jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti. Tapi kalau karena beberapa kekeliruan, lalu 2 alat bukti itu tidak memadai dan lemah, unsur-unsur nggak terbukti, SP3 juga bisa mengatasi masalah. Karena undang-undang membolehkan itu, Pak. Tapi sekali lagi, kalau Bapak bisa membuka itu secara transparan, bahwa Jaksa Agung beserta aparatnya tidak sembarangan menetapkan tersangka, buktikan ada 2 alat bukti, buktikan unsur-unsurnya ada. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja. Harus berlaku adil pada semua pelaku. Kira-kira begitu ya Pak ya. Maaf, ini kalau saya memberanikan diri supaya clear, karena Bapak orang baik, Tom Lembong juga orang baik. Maka harus ada transparansi di antara masyarakat agar masyarakat nggak bingung. Yang berikutnya, ada 1 poin tapi terdiri dari 3 unsur. Apa itu? Penyelamatan uang negara dan mengembalikan kerugian negara, Pak. Di seberang saya ini ada Kepala Badan Pemulihan Aset, ada Jamdatun, ada Jamintel. Kenapa kami sebut itu semua? Begini,
Bukankah tugas pokok bukankah salah satu tugas penting dari kejaksaan itu memberantas korupsi, Pak? Bukankah memberantas korupsi tugas yang paling penting adalah mengembalikan kerugian negara? Karena menghukum orang zaman sekarang yang terlibat korupsi itu sudah tidak mempan, Pak. Ketika mereka disuruh mengganti uang atau menjalani hukuman, tren yang sekarang itu mereka menjalani hukuman. Kenapa? Isu yang beredar yang belum tentu benar, tapi harus ditunggu kebenarannya. Ternyata mereka yang menjalani hukuman itu punya tempat kos di dekat LP, sehingga dia tidak merasakan sakitnya di penjara. Tapi sekali lagi ini kita tidak boleh sembarang tuduhan. Apa yang ingin saya katakan di sini, kerugian negara, keuangan negara harus dipulihkan melalui apa? Ini kan ada Badan Pemulihan Aset, Pak. Kalau ini dimaksimalkan, kan akan sesuai dengan tujuan bagaimana korupsi itu memulihkan keuangan negara. Yang kedua, jika Jamdatun diberdayakan, kenapa tidak didorong melakukan gugatan-gugatan? Gugatan apa? Ya terhadap para koruptor. Kalau bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda bidang Intel, pastilah bisa mengetahui kemana aset-aset negara itu disembunyikan. Kalau ini yang bisa kita katakan, maka tujuan Bapak memberantas korupsi, memulihkan kerugian negara, mudah-mudahan makin hari makin bertambah. Tapi kalau saya ngomong begini bukan berarti saya mengabaikan bahwa kejaksaan, tadi disinggung, sudah banyak sekali mengembalikan kerugian negara melebihi apa yang dikerjakan KPK. Sekali lagi, Pak, apa strategi Bapak ini, apa terobosan Bapak ini, selain yang saya sebutkan tadi, lalu bagaimana tanggapan terhadap hal yang saya katakan tadi, apa terobosan dan strategi Bapak untuk memulihkan keuangan negara, agar dalam waktu dekat negara membutuhkan uang yang begitu banyak, Bapak bisa membantunya dengan baik. Terima kasih. Ya, sangat jelas. Luar biasa. Jadi Pak Wayang ini berharap, jadi kita fokus di Tom Lembong. Kalau memang mereka adalah tersangka, ya tunjukkan unsur-unsurnya supaya transparan, supaya medsos juga bisa mengetahui masyarakat luas seperti apa sih penangkapannya Tom Lembong. Karena memang ya seperti kami ini ya enggak paham kok bisa, hanya mendengarkan juga dari berita, dan beberapa hal juga yang sangat berharga dari Pak Wayang bahwa Kejaksaan Agung itu perlu diapresiasi, dan berharap ya tujuannya menangkap itu kembalikan uang supaya bisa digunakan oleh negara. Itu yang paling inti, saya kira itu. Jadi oke, sobat-sobat sekalian, seperti tadi bahwa fokus di Tom Lembong ada 2 orang, yaitu mantan MK Hamdan Zulfa dan Pak Wayang sendiri, itu jelas-jelas bahwa penangkapan Tom Lembong itu harus transparan. Kalau dari Pak Hamdan bahwa memang dia sudah lantang bahwa itu penangkapannya itu itu mengada-ada. Tapi dari Pak Wayang itu masih optimis, tapi perlihatkan unsur-unsurnya sehingga bisa seseorang ditangkap dan menjadi tersangka malah jadi terdakwa. Kira itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.